Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andan Hamdani SPI MSI selaku dosen pembimbing, yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Dahri MSI selaku dosen moderator, serta teman-teman MAB yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazril Salsabila dengan NIM J3J2177511. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan hasil kajian pengembangan bisnis dengan judul meningkatkan nilai jual produk olahan nugget ayam menggunakan proses pasteurisasi telur pada PT XYZ. Adapun latar belakang dari kajian ini yaitu Indonesia memiliki 34 provinsi. Salah satu provinsi Indonesia yang memiliki populasi masyarakat terbesar adalah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil kegiatan sensus penduduk Jawa Barat tahun 2020, diketahui penduduk sebanyak 48,27 juta jiwa. Tingginya penduduk di Jawa Barat menyebabkan meningkatnya kebutuhan pangan, salah satunya makanan siap saji yaitu frozen food. Frozen food adalah salah satu alternatif pangan yang baik bagi ketersediaan protein, baik itu protein hewani maupun protein nabati. Contoh produk seperti nugget, makanan bento seperti ekado, mini kekian, chicken katsu, dan dimsum. PT XYZ merupakan perusahaan frozen food di Jawa Barat. Dalam proses pembuatan produk, PT XYZ menggunakan bahan baku utama yaitu telur. Untuk menghasilkan produk frozen food yang baik, harus memperhatikan setiap bahan baku yang digunakan. Untuk itu, PT XYZ melakukan pengembangan pada bahan baku telur, yaitu pasteurisasi terhadap telur yang digunakan dalam laporan tugas akhir ini, menjelaskan cara keunggulan serta analisis kelayakan terhadap pengembangan bisnis dengan peningkatan nilai jual produk frozen food melalui pasteurisasi telur. Lalu di sini ada tujuan. Tujuan yang pertama merumuskan ide pengembangan bisnis pada PT XYZ berupa peningkatan nilai jual produk frozen food melalui pasteurisasi telur. Yang kedua, merumuskan aspek finansial dan non-finansial pada ide kajian pengembangan bisnis. Yang ketiga, menganalisis kelayakan ide pengembangan bisnis. Lalu di sini ada keragaman perusahaan. Berawal dari keprihatinan seorang ibu akan sulitnya menemukan makanan sehat yang lezat, namun praktis saat disajikan, tekadnya yang kuat untuk membantu para ibu lainnya, khususnya working mom, dalam memenuhi gizi buah hatinya, didasari dengan lahirnya PT XYZ bulan Juli 2015. Agar awet dan dapat tahan lama, disimpan, serta praktis pada saat disajikan, teknik frozen food lah yang dipilih. Dimulai dari 5 varian nugget ayam diolah secara higienis tanpa MSG, pengawet, dan bahan kimia lainnya yang berbahaya, munculnya nama Demamam berawal dari huruf D, yang diambil dari inisial huruf anak pertama. Dan kata mamam yang berarti makan, mengandung harapan untuk buah hati agar lahap makan dengan makanan sehat yang dibuatnya. Demamam hadir sebagai kepanjang tanganan bunda untuk menyajikan makanan sehat yang lezat namun praktis saat disajikan. Kini ribuan bunda telah terbantu dengan kehadirannya PT XYZ. Lalu di sini ada struktur organisasi. Pembagian tugas antar karyawan terstruktur dengan bagian dan kemampuan karyawan. Di sini Widianti Wulandari SS sebagai founder dan Darwadi sebagai co-founder. Berhubungan secara langsung, founder membawahi Erika Gusriani AMD sebagai Quality Control dan Nur Khalina Syam SE dan Ujang Abdul sebagai Purchasing. Quality Control membawahi Yani sebagai kepala produksi. Quality Control membawahi Opi Marianti sebagai asisten. Purchasing membawahi Muksin sebagai tim packer dan Saipul sebagai tim seller. Sedangkan co-founder membawahi Herlina sebagai marketing dan Sri sebagai admin. Lalu di sini ada sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan adalah suatu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Sumber daya perusahaan yang dimiliki PT XYZ meliputi sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Sumber daya fisik yang dimiliki diantaranya kantor, ruang produksi, gudang, bahan baku, peralatan, mesin, dan transportasi. Sumber daya manusia yang dimiliki PT XYZ berjumlah total 22 orang karyawan yang terdiri dari kepala produksi, asisten produksi, tim seller, tim packer, kepala operasional, admin, marketing, quality control, dan purchasing. Sumber daya keuangan pada PT XYZ pada awalnya yang dikeluarkan PT XYZ merupakan modal yang berasal dari pribadi dengan modal 1 juta rupiah. Dan sekarang modal yang dipakai berasal dari profit selama perusahaan berlangsung. Unit bisnis pada PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis peternakan. Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh PT XYZ meliputi pengolahan ayam, pengolahan sapi, pengolahan ikan, pengolahan udang, dan pemasaran. Pengolahan produk yang dilakukan menghasilkan produk olahan diantaranya beberapa varian nugget, sosis ayam, varian bakso, dan berbagai varian jenis makanan bento.
Proses pemasaran produk olahan tersebut dipasarkan melalui offline dan online. Pemasaran offline melalui distribusi agen, sedangkan pemasaran online melalui e-commerce dan media sosial. Lalu rumusan ide pengembangan bisnis ini diperoleh berdasarkan analisis SWOT yang mengkombinasikan antara kekuatan strength dan peluang opportunity yang menghasilkan alternatif strategi yaitu meningkatkan nilai jual produk olahan nugget ayam dengan menggunakan proses pasteurisasi telur. Berikut dapat dilihat kerangka ide pengembangan bisnis ini. Untuk rumusan PT XYZ saya menemukan permasalahan bahan baku telur ayam yang langsung digunakan tanpa dibersihkan. Faktor internalnya yang pertama, belum adanya penanganan khusus pada bahan baku telur. Faktor eksternal yang pertama, tingkat loyalitas konsumen tinggi terhadap produk frozen food. Yang kedua, tingkat pengolahan semakin modern dan mengikuti perkembangan zaman, tingginya minat masyarakat. Lalu ide pengembangan bisnis meningkatkan nilai jual produk nugget ayam melalui proses pasteurisasi telur. Lalu perencanaan aspek non-finansial dan finansial apabila layak dilaksanakan dan apabila perencanaan aspek non-finansial dan finansial tidak layak maka dievaluasi. Pengembangan bisnis yang akan dilakukan oleh PT XYZ yaitu menerapkan proses pasteurisasi telur pada bahan baku pembuatan nugget ayam. Peralatan yang digunakan untuk proses pasteurisasi telur diantaranya panci, air, kompor gas, termometer, baskom, dan saringan. Tahap-tahap yang akan dilakukan dalam proses pasteurisasi telur ini yang pertama, siapkan telur dengan suhu ruang, persiapkan peralatan seperti air, kompor, gas, termometer, baskom, dan saringan, rendam telur dengan air biasa, lalu dicuci terlebih dahulu, panaskan rendam telur hingga suhu 60 derajat Celcius, pertahankan suhu selama 3-5 menit, bilas telur dengan air dingin, lalu siapkan telur yang sudah dipasteurisasi ke dalam kulkas atau ke dalam ruangan yang tidak lembab. Strategi pemasaran atau STP yang akan dilakukan dalam perencanaan ide pengembangan bisnis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang dilakukan oleh PT XYZ berdasarkan segmentasi geografis, yaitu konsumen yang berada di seluruh Indonesia khususnya di Jawa Barat. Berdasarkan segmentasi demografis, yaitu pria dan wanita mulai umur 8 bulan sampai dewasa. Untuk segmentasi psikografis, yaitu berdasarkan kelas sosial menengah dan atas. Yang kedua, target pasar. Target pasar yang akan dilakukan PT XYZ yaitu menargetkan masyarakat seluruh Indonesia dengan kelas sosial menengah dan atas yang ingin mengkonsumsi makanan frozen food yang sehat dan terjangkau. Yang ketiga, posisi pasar. Posisi pasar yang akan dilakukan PT XYZ ini ingin menempati posisi sebagai produsen frozen food sehat terbesar di Indonesia. PT XYZ ini juga memiliki tagline yaitu Healthy Food, Healthy Life. Lalu, bauran pemasaran 4P yang akan dilakukan dalam perencanaan ide pengembangan bisnis ini adalah yang pertama, produk. Produk yang ditawarkan adalah nugget ayam dengan berat bersih 250 gram yang berbahan baku telur pasteurisasi. Produk nugget ayam ini memiliki tekstur dan gizi yang lebih baik dibanding produk nugget ayam sebelum adanya proses bahan baku pasteurisasi telur. Yang kedua, harga. Harga yang ditetapkan untuk penjualan produk nugget ayam dengan proses pasteurisasi telur adalah sebesar Rp33.600. Angka tersebut dihasilkan dari penjumlahan harga pokok produksi atau HPP sebesar Rp24.880 dengan markup sebesar 35%. Ini dipertimbangkan berdasarkan harga produk pesaing yang memiliki harga rata-rata di atas Rp34.500. Sehingga nugget ayam ini nantinya memiliki keunggulan harga dan kualitas dibandingkan produk pesaing. Yang ketiga, tempat atau place. PT XYZ beralokasi di Bukit Panorama Blok M nomor 9 Kota Bogor, Jawa Barat. Distribusi produk nantinya akan didistribusikan ke agen-agen yang tersebar di beberapa kota yang telah bekerja sama dengan PT XYZ. Selain ke agen, distribusi yang akan dilakukan yaitu melalui penjualan media sosial atau online. Lalu di sini yang keempat, promosi atau promotion. Perusahaan melakukan promosi melalui akun media sosial Instagram, Shopee, Tokopedia, dan TikTok milik perusahaan dengan username @themamam.id. Akun Instagram ini digunakan untuk promosi, pemberian informasi mengenai varian terbaru PT XYZ, dan informasi mengenai promo-promo menarik. Untuk pemesanan produk dapat terhubung langsung dengan WhatsApp marketing.
Lalu di sini ada perencanaan organisasi dan manajemen. Dalam perencanaan organisasi, manajemen dan sumber daya manusia yang berhubungan dengan kajian pengembangan bisnis ini adalah bagian produksi dan quality control. Tugas dari bagian produksi yaitu menangani proses pasteurisasi telur dan proses pembuatan nugget, sedangkan dari bagian quality control yaitu mengawasi mutu produk yang akan dipasarkan. Terdapat beberapa spesifikasi sumber daya manusia untuk menjadi bagian produksi dan quality control, yaitu pria atau wanita yang memiliki pengetahuan mengenai produk yang akan diproduksi dan mengetahui standarisasi mutu produk. Lalu di sini ada perencanaan kolaborasi. Perusahaan melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan beberapa produsen yang berada di kawasan Kota Bogor, diantaranya produsen telur ayam, produsen daging ayam, dan agen bahan baku produksi. Lalu di sini ada perencanaan finansial. Biaya tetap dalam perencanaan finansial yang dilakukan pada pengembangan bisnis ini terdapat perbedaan pada pengeluaran biaya tetap karena adanya penambahan biaya produksi yaitu pada pengeluaran biaya listrik, air, dan gas. Dapat dilihat pada tabel berikut. Sebelumnya listrik itu Rp6.600.000 dan sesudahnya Rp7.800.000. Air sebelumnya Rp2.820.000 dan sesudahnya Rp3.840.000. Lalu total dari semua biaya tetap ini sebesar Rp88.845.000 dan sesudahnya Rp91.065.000. Perencanaan finansial analisis laba rugi ini untuk membandingkan penerimaan dari biaya sebelum dan sesudah adanya peningkatan nilai jual produk nugget ayam melalui proses pasteurisasi telur digunakan analisis laba rugi. Peningkatan penerimaan setelah adanya pengembangan didasarkan pada meningkatnya nilai jual produk yang sebelum pengembangan senilai Rp30.000 dan setelah adanya pengembangan nilai jual produk menjadi Rp33.600. Oleh karena itu dapat dilihat pada tabel berikut. Pendapatan sebelumnya sebesar Rp143.655.000 dan sesudahnya sebesar Rp158.256.000. Biaya tetapnya sebelumnya sebesar Rp88.845.000 dan sesudahnya sebesar Rp91.065.000. Lalu di sini ada simpulan. Dalam menerapkan pengembangan bisnis ini, perusahaan menggunakan strategi pemasaran STP, segmentasi, targeting, positioning, dan bauran pemasaran 4P, produk, price, place, promotion. Pengembangan bisnis ini layak dijalankan setelah menganalisis aspek non-finansial dan finansial perusahaan. Berdasarkan aspek non-finansial perusahaan terdiri aspek pasar, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia, serta aspek kolaborasi. Ide pengembangan bisnis ini layak untuk dijalankan berdasarkan aspek finansial yang telah dikaji dengan metode laporan laba rugi dan RC rasio. Ide pengembangan bisnis peningkatan nilai jual produk ini layak dan menguntungkan. Pengembangan bisnis ini meningkatkan pendapatan sebesar 35% sehingga keuntungan menjadi Rp39.553.000. Memiliki RC rasio sebesar 1,35 atau lebih dari 1, yang berarti setiap biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp1 akan memberikan penerimaan sebesar Rp1,35. Lalu saran. Berdasarkan identifikasi pengembangan bisnis perusahaan dengan meningkatkan nilai jual produk olahan nugget ayam menggunakan proses pasteurisasi telur, layak dan menguntungkan. Dalam menjalankan pengembangan bisnis ini, perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan para produsen. Selain itu, perusahaan harus menjaga kualitas dan mutu produk agar konsumen tetap percaya. Dan dalam proses produksi, harus menjaga kebersihan dan kualitas bahan baku. Dapat dilihat dari lampiran berikut bahwa bukti fisik telur pasteurisasi dan sebelum pasteurisasi itu tidak terlihat oleh mata telanjang. Tetapi dari hasil perhitungan statistik juga dapat diketahui bahwa metode pasteurisasi telur ini tidak mempengaruhi kadar air putih telur. Hal ini disebabkan proses pasteurisasi menggunakan air pada suhu 60 derajat Celcius selama 3 menit membuat protein pada putih telur dan membran kulit telur menggumpal karena terjadinya denaturasi oleh suhu pasteurisasi sehingga menutup pori-pori pada
cangkang telur. Dengan tertutupnya pori-pori cangkang telur ini, tidak terjadinya penguapan yang menyebabkan CO2 dalam telur ini tidak keluar berlebih, yang dapat menimbulkan mikroorganisme baru pada cangkang telur yang menyebabkan penyimpanan telur ini tidak lama. Nah, lalu di sini ada contoh gambar dari produk nugget ayam. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.